Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Senin 3 Oktober 2022, bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar? Semoga di awal bulan baru ini kita dianugerahi Tuhan kesehatan dan semangat hidup yang tidak pernah padam. Mari sekarang kita membuka hati dengan merenungkan firman dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pun pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus pun berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jati diri yang sejati bagi seorang murid Tuhan terletak pada kemampuan untuk mewujudkan kasih kepada sesama secara konsisten. Artinya, mengasihi adalah satu hal yang seharusnya bukan hanya menjadi perintah Tuhan saja, melainkan sebagai cara kita dalam beriman. Saudari-saudara, perihal mengasihi memang sebuah perjuangan kita terus-menerus. Mengasihi bukan hanya semata-mata sebuah tindakan, karena mengasihi itu melibatkan seluruh elemen kemanusiaan dalam diri kita, yaitu yang bisa kita ambil dari Injil tadi, menggunakan hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Berbagai elemen inilah yang sebetulnya membuat kita menjadi ciptaan istimewa di muka bumi. Maka, melalui keistimewaan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita harus menggunakannya secara berguna. Orang Samaria dalam Injil tadi menjadi contoh tentang bagaimana mengasihi akan mudah dilakukan jika melibatkan elemen-elemen dalam diri kita itu. Tak heran, berbagai upaya kebaikan yang dilakukan orang Samaria tidak membuatnya rugi. Namun, justru dengan semangat ketulusan, dia berusaha memberikan sesuatu yang terbaik bagi sesamanya, lebih-lebih untuk yang sedang menderita. Saudari-saudara, marilah pada hari ini kita teguhkan kerasulan mengasihi ini. Masih ada kesempatan bagi kita untuk meneladani tindakan kasih sebagaimana orang Samaria itu. Libatkanlah hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, agar kasih yang kita bagikan nanti akan mencapai kesempurnaannya bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, terimalah diri kami dalam kasih-Mu. Tuntunlah kami agar berani mengasihi secara lebih kepada sesama.
Tumbuhkanlah semangat tak kenal menyerah dalam mengasihi, agar dunia yang kami tempati ini mengalami kebahagiaan, karena Dihiasi dengan kasih. Bukalah hati kami untuk setia Kau bimbing menjadi pelaku kasih, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala rencana kasih yang kita buat, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.